Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau jelasin tentang list di dalam Python itu apa. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini aku sedikit jelasin. List itu adalah struktur data yang mampu menyimpan lebih dari satu data seperti array, tapi dia tidak sama dengan array, hampir mirip dengan array. So, langsung aja kita mulai di sini. Yang pertama aku mau kasih tahu cara membuat listnya, yaitu kita masukin nama variabelnya dan di sini itu kita menggunakan tutup kurung siku. Lalu seperti biasa tanda kutip dan diikuti dengan koma. Contohnya kayak gini misalnya Python, HTML, CSS, dan Java. Nah sekarang gimana cara menampilkan list tersebut yang sudah kita tulis ini sebagian, tidak semuanya. Dalam arti kita akan memanggil satu persatu listnya. Contohnya misalnya saya akan buat di sini itu kita buat lagi di sini keterangannya cara menampilkan list tertentu. Nah, buat kalian sedikit informasi di sini itu list itu dimulai dari angka 0 ya untuk pemanggilannya. Contohnya misalnya saya panggil print, panggil nama variabel belajar angka 0. 0 itu yang artikan itu adalah Python tulisannya yang pertama dan nomor 1 itu HTML diikuti 2, 3 dan selanjutnya. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Misalnya saya tulis lagi di sini print, masukin nama variabelnya 1, 2, 3 misalnya. Hasilnya kayak gitu. Nah, itu gimana? Dia muncul sampai Java. Kenapa nggak 4? Kan ada 4 keterangan itemnya. Kalau kita masukkan 4, dia akan ada tulisan error. Dia tidak terbaca gitu. Kenapa? Karena dia dimulai dari angka 0. Jadi dia hanya sampai angka 3. Python 0, 1 HTML sampai dengan seterusnya. Nah, kita akan buat baris baru lagi di sini menggunakan tanda kutip saja. Oke, di sini aku akan memberikan lagi contoh cara menampilkan keseluruhan dari si list ini atau indeks ini. Nah, itu gimana caranya? Itu sama aja caranya, cuma bedanya kalian nggak pakai indeks nomor 0 sampai dengan seterusnya. Di sini kita buat lagi keterangannya print cara menampilkan indeks menyeluruh ya, biar kalian tahu di sini. Nah, di sini langsung aja kalian panggil print nama variabelnya belajar. Contohnya dia langsung keluar keseluruhan isi indeks dari si list tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita akan lagi masuk ke bagian seterusnya, yaitu kita akan cara menampilkan indeks dari belakang. Tadi kan kita menampilkan indeks dari depan, sekarang dari belakang. Tapi dimulainya itu dari min 1, bukan 0 lagi ya. 0-nya nggak dihitung karena ini dari belakang. Nah, berarti di sini ada 4 indeks tadi. Kalau dimulainya dari min 1, berarti kita masukin min 1, min 2 sampai dengan min 4 gitu. Contohnya misalnya saya masukin print belajar min 1, min 2, min 3 sampai dengan min 4. Kenapa sampai dengan min 4? Karena dia tidak dimulai dari bilangan 0. Contohnya akan seperti ini, dia dari Java, CSS, HTML hingga Python. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita buat baris baru lagi. Kita akan masuk ke nomor berapa? Sekarang nomor 4. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh lagi cara menambahkan indeks di dalam list ya, cara menambahkan list dari depan. Jadi misalnya di sini itu paling depan tadi kan Python, saya mau nambahin itemnya di depan Python, gimana caranya? Nah, di sini saya mau masukin langsung aja kalian ketik variabelnya belajar menggunakan insert. Di sini saya mau menggunakan 0. Saya mau sebelum Python itu ada item baru. Contohnya misalnya JavaScript. Panggilannya gimana? Print belajar. Contoh kayak gini. Sebelum Python lagi ada item lagi yaitu JavaScript. Gimana sih caranya saya mau menampilkan itu sebelum HTML di urutan nomor 2 setelah Python. Contohnya, masukin lagi variabelnya insert, masukin angka 2. Berarti setelah Python dia akan muncul bahasa C yang kita tulis. Gimana cara nampilinnya? Nampilinnya sama aja, kalian tinggal ketik aja masukin nama variabel si belajar. Maksudnya print, lalu kalian masukin nama variabel belajar, setelah di running hasilnya akan seperti ini. Nah, dia itu akan ada di urutan kedua setelah si Python. Karena yang 0 itu JavaScript, pertama itu Python, kedua itu bahasa C. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk menambahkan list dari depan dan kita menggunakan insert. Lalu masukin nomor indeksnya atau urutannya. Nah, sekarang saya mau menambahkan list lagi dari paling akhir atau ya paling belakang gitu ya contohnya. Nah, di sini aku akan menggunakan append. Append itu adalah fungsinya untuk menambah list dari belakang. Contohnya belajar .append, masukin bahasa yang kalian mau. Di sini ngeprintnya print.belajar. Nah, dia kelihatan kan ada di paling akhir dari list tersebut. Contohnya seperti itu. Pasti kalian sering dengar dong append itu atau sering digunakan ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh gimana sih cara menghapus list isi di list tersebut. Gimana caranya? Itu gampang. Di sini kita akan menggunakan
sintak atau atribut pop. Nah, pop atau remove, tapi di sini saya ngasih taunya menggunakan sintak pop aja. Nah, di sini tuh untuk menghapus salah satu item list yang berada di dalam si list tersebut ya, atau indeks tersebut ya. Misalnya nih saya ketik aja belajar.pop, dia kehapus yang tadi si plus yang tadi kita tambahin. Contohnya kayak gitu, kurang lebih dia menghapus yang paling belakang atau yang paling terakhir. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Di sini saya mau memberikan contoh lagi untuk menghapus item. Di sini saya buat variabel baru. Di sini kita isi aja di dalam indeksnya itu nama. Ada 3 nama di sini. Nih, di sini saya tampilkan dulu print name. Gimana cara menghapusnya? Langsung aja kita ketik nama variabelnya, lalu kita panggil si atribut pop ini. Tapi belum kelihatan, kita panggil lagi print.name. Nah, kelihatan kan dia hilang nama si Fanny-nya. Contohnya kurang lebih seperti itu. Kita kasih comment section dulu di sini. Saya akan buat lagi agar lebih jelas, nggak bingung. Misalnya saya di sini buat lagi print dengan string di dalamnya dengan tanda kutip yang tidak lulus. Kita mau tahu siapa, kita panggil name.pop, nama variabel, lalu ikuti dengan sintaknya. Nama yang tidak lulus adalah Fanny. Yang itu berarti yang kita hilangkan si Fanny. Oh, berarti dia tidak lulus. Contohnya, saya mau menampilkan nama yang lulus dong. Bagaimana caranya? Caranya sama aja. Misalnya kita tulis lagi di sini print, kita masukin lagi string tanda kutip. Yang lulus adalah, nah kita panggil nama variabelnya aja. Name misalnya, nggak usah pakai pop lagi. Langsung muncul yang lulus itu si Sabrina dan Briana. Nama yang tidak dihapus menggunakan pop. Contohnya kurang lebih seperti itu. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.